Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Amanda Yusuf dengan NPM 23220004 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Masa Pergerakan di India, Pembaharuan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam perkembangan pendidikan di India dilatar belakangi oleh pengaruh yang hadir dari penjajah yang dilakukan oleh Inggris atas wilayah India, di mana India mulai merasakan kolonialisme dan imperialisme negara asing di tanah airnya. Hal tersebut membangkitkan kesadaran nasional sebagai suatu bangsa semakin kuat. Dampaknya terjadi berbagai pendirian organisasi pendidikan di India, baik yang bersifat nasional, bercorak Islam maupun Hindu. Upaya pemerintahan India dalam pendidikan. Pemerintah India memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak berusia 6-14 tahun, yang juga diharapkan dapat mengurangi tingkat pekerja anak paksa. Namun dilansir India Today, hal ini tidak bisa menghilangkan pekerja di bawah umur karena situasi sosial ekonomi India yang benar-benar memburuk. Hal ini terbukti mampu meningkatkan jumlah pendaftaran siswa di sekolah umum. India memilih komitmen untuk menyebarluaskan pengetahuan dan kebebasan berpikir di kalangan penduduk sebagaimana tercermin dalam kebijakan dalam undang-undangnya, yaitu Pasal 45 yang menyatakan bahwa negara berusaha untuk memberikan pendidikan gratis selama 10 tahun dan untuk anak-anak sampai mereka berusia 14 tahun. Sedangkan Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki ragam bahasa dan tulisan mendapatkan perlakuan khusus dalam bidang ekonomi. Sejak tahun 1976, pemerintah pusat telah menetapkan untuk bertanggung jawab mendanai dan mengatur pendidikan dasar hingga menengah dan mengkoordinasikan program pendidikan tinggi. Pemerintah juga memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan masyarakat. Berikutnya, kurikulum pendidikan India. Struktur kurikulum dan standar sekolah dasar mencakup pelajaran membaca, menulis, dan mengeja, bahasa daerah, sejarah dan kebudayaan India, geografi, sastra, sains, dan kesehatan. Kurikulum yang diterapkan oleh India. 1. Kerangka Kurikulum Nasional 2000. Kerangka Kurikulum Nasional atau National Curriculum Framework atau disebut NEVC 2000 ini dimulai dengan pembagian mata pembelajaran, yaitu A. Pendidikan Dasar Primary School. 1. Untuk kelas 1-2 adalah pembelajaran bahasa daerah, matematika, seni, kesehatan, dan kehidupan produktif. Untuk kelas 3-5 adalah pembelajaran bahasa daerah, wawasan lingkungan, matematika, seni, kehidupan, dan kehidupan produktif. B. Upper Primary School dan Secondary School. 1. Pembelajaran bahasa daerah, bahasa India modern dan bahasa Inggris, matematika, sains dan teknologi, ilmu sosial, pendidikan vokasional, pendidikan seni, dan penjaskes. Yang kedua yaitu Kurikulum Nasional 2005. Dalam kerangka Kurikulum Nasional atau National Curriculum Framework 2005 ini tidak ada perubahan dalam mata pelajaran, namun dibuat batasan pembelajaran agar pengantar pendidik terintegrasi dan mudah dalam memahami materi. Berikutnya, karakter pendidikan India. Sistem pendidikan India pada awalnya didasari pada model Inggris, tetapi berubah dari tahun ke tahun menjadi sistem 10+2+3, yaitu 10 tahun pendidikan dasar, 2 tahun pendidikan menengah umum, dan 3 tahun pendidikan tinggi. Dasar untuk struktur semua bagian dari sistem pendidikan ini adalah kebijakan nasional tentang pendidikan. Sistem pendidikan India tersusun atas 1. Prasekolah. Pendidikan pada level ini tidak wajib. Sistem Montessori sangat populer di tingkat prasekolah. Yang kedua, sekolah bermain swasta, melayani pendidikan anak usia 18 bulan dan 3 tahun. Yang ketiga, taman kanak-kanak terdiri dari taman kanak-kanak bawah anak usia 3-4 tahun dan taman kanak-kanak atas anak usia 4-5. Yang keempat, sekolah dasar standar kelas 1-5 anak usia 6-10. Yang kelima, sekolah menengah atas standar kelas 6-8 anak usia 11-14 tahun. Yang keenam, sekolah menengah standar kelas 9 dan 10 anak usia 14-16 tahun. Dan yang ketujuh, tinggi menengah atau pra-universitas. Standar kelas 11 dan 12 anak untuk anak usia 16-18 tahun. Selanjutnya, masa pembaruan di bidang kebudayaan. Masa pergerakan India mencakup sejarah yang panjang dan kompleks dengan berbagai pembaruan di bidang kebudayaan. Salah satu periode penting adalah zaman keemasan India, di mana seni, sastra, dan filsafat berkembang pesat. Kemudian terjadi pembaruan besar selama periode kolonial dan pergerakan kemerdekaan yang memarahi kebudayaan India secara mendalam.
Contohnya, gerakan Swadesi mendorong untuk mendukung produk lokal dan menghidupkan kembali warisan tradisional. Hari ini, India terus mengalami perubahan budaya melalui modernisasi, teknologi, dan globalisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.